Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Panitia Idul Kurban 1447 Hijriah Masjid Al-Hidayah Papringan. Hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan 10 Zulhijjah. Masjid Al-Hidayah menyelenggarakan penyembelihan kurban dengan total 9 ekor sapi dan 26 ekor kambing. Yuk, akan saya ajak ngintip kesiapan dan kerepotan dan keseruan tiap seksi di panitia tahun ini. Yuk, ikutin saya terus. Silakan dokumentasi kepada tim sapi 1, dimohon disiapkan untuk diarak ke tempat penyembelihan lagi sapi nomor 1 untuk. Oke, kali ini saya ada di seksi pengelet sapi. Nah, tadi kita udah nyembelih 8 ekor, tinggal satu lagi. Nah, kita akan tanya-tanya sama koordinatornya nih, Pak Iwan. Yuk, Pak Iwan. Oke, Pak Iwan, gimana proses pengelet sapi dan penjualan sampai saat ini? Sampai saat ini pengelihatan sapi berjalan dengan baik untuk sesuai dengan cita-cita panitia, sesuai dengan tujuan panitia kemarin untuk dikonsumsi sudah bisa terlaksana. Kemudian sapi yang lain sudah juga hampir selesai, tinggal separuh, tinggal balik. Kemudian ini hanya tinggal dua sapi yang belum. Insya Allah sebelum dur rampung ya? Rampung. Oke, terima kasih Pak Iwan. Selamat sukses sukses lancar. Amin. Oke, itu tadi dari seksi pengelet. Kita lanjut ke seksi yang lain. Yuk. Kali ini saya lagi ada di seksi konsumsi snack yang dijaga oleh teman-teman pemudi Pata. Yuk kita cek ada menu apa aja pagi hari ini. Oke, Mbak Vika. Untuk snacknya ada apa aja nih? Hari ini snacknya itu ada tahu bakso, roti, sama Oh, bakpia. bakpia. Oke. Untuk minumnya yang disediakan untuk panitia apa nih? Minumnya ada sirup sama es teh. Oke. Itu tadi ya, jadi ada berbagai macam es dan juga snack yang disiapkan untuk panitia tahun ini. Yang haus, yang mau ngemil bisa langsung ke stand ini. Oke, kita lanjut ke seksi yang lain. Nah, ini saya sudah ada di seksi administrasi. Absen panitia, absen kokat, dan juga pendataan jumlah warga, jumlah panitia, jumlah proposal dan sebagainya. Kita tanya langsung ke yang ngulik-ngulik ini, Mbak Ayu. Halo Mbak Ayu. Oke, gimana persiapan tim admin pagi hari ini? Aman, agak ribet-ribet gitu tapi aman. Untuk kira-kira tahun ini Al-Hidayah membuat berapa bungkus daging kurbannya? Kira-kira mungkin akan kayak sekitar 800 atau 900 bungkus. Masya Allah, ternyata buatnya banyak guys. Ada 900 bungkus. Target kira-kira rampung jam berapa? Ya mungkin asar atau setelah asar kayaknya sih. Karena Sore banget ini ya? cukup banyak ya. Oke, itu tadi dari Mbak Ayu yang bertugas di admin. Kita doakan semoga lancar dan ternyata lagi Al-Hidayah tahun ini membuat estimasi bungkusannya 850 sampai 900 bungkus. Kita cek di seksi yang lain ada keseruan apa. Yuk terus ikuti saya. Nah, setelah tadi sapi dikelet dan sekarang saya ada di tim pendetel sapi. Nah, tugasnya bapak-bapak. Ada bapak ketua RW 2 dan ketua RW 3 lagi kompak banget. Kita tanya nih, yuk. Pak Danang. Siap. Yuk, ini netel sapi berapa? Sapi ke-1 Estimasi untuk kurban tahun ini di Masjid Al-Hidayah, 1 ekor sapi kisaran berat berapa? 150 kilo. Alhamdulillah, 150 kilo ya. Jadi kita doakan semoga nanti lancar dan bisa dibagikan dengan daging yang berkualitas. Kita lanjut ke seksi yang lain, yuk. Oke, selain tadi kita sudah lihat proses penyembelihan dan juga pengelolaan sapi, sekarang kita ada di tim kambing. Tahun ini alhamdulillah Masjid Al-Hidayah menyembelih 26 ekor kambing. Kita tanya tim pengeletnya nih gimana? Yuk, Pak Jabari. Ya, siap. Gimana? Ini udah kambing keberapa yang dikelet? Ini kayaknya tadi kan ya belum jumlah, masih 13. Masih separuh, guys. Masih separuh ini. Ini dikerjakan tim pengelet tahun ini berapa orang nih? Ini ada 6 tim. 26 dikelet hanya 6 orang, guys. Ya, ini sudah profesional dan tersertifikasi. Kira-kira target sebelum dur selesai? Insya Allah selesai. Oke, nah itu tadi. Jadi tim pengelet kambing di Masjid Al-Hidayah tahun ini 26 ekor dan bagi Saiful Kurban sampelnya adalah Sebelah maksudnya sampelnya bagiannya kanan. kaki belakang sebelah Oh, belakang sebelah kanan. Oke.
Jadi dan ini kebanyakan di Aldaya untuk kambing itu membawa atau membeli sendiri. Jadi dari 26 ekor kambing yang menitipkan panitia hanya 5 sohibul, selainnya membeli sendiri dengan berbagai variasi harga dan juga ukuran. Terima kasih. Kita lanjut ke seksi yang lain. Yuk, lanjuti terus perjalanan tim panitia kurban 2026. Oke, kali ini saya sudah bersama Bapak Zainul Sabani SD, Ketua Takmir Masjid Aldaya sekaligus koordinator atau pimpinan tim jaga. Nah, beliaulah yang bertugas menyembelih sapi di Masjid Aldaya. Bagaimana tahun ini kita menyembelih berapa ekor? Alhamdulillah untuk sapi 9 ekor. Untuk saat ini sampai jam setengah 11 kita sudah menyembelih berapa? 8 kurang 1 baru di setting pakai alat. Oke, berarti insya Allah belum dur rampung ya? Insya Allah Oke. rampung. Untuk kesulitan atau mungkin apa yang bisa diberikan untuk kurban tahun ini? Apakah ukuran sapinya besar atau bagaimana? Alhamdulillah ukuran sapinya besar-besar karena memang kita panitia amanah sekali untuk menjaga sapinya. Dan untuk peralatan mungkin yang bagian alat bisa ditambah lagi biar mempercepat penyembelihan sapi. Oke, itu tadi kita wawancara singkat dengan Ketua Takmir sekaligus koordinator tim jagal atau tim sembelih. Kita sudah sembelih 8 ekor, masih 1 ekor lagi. Insya Allah nanti targetkan sebelum zuhur semua selesai. Yuk kita lanjut ke seksi yang lain. Oke, saat ini saya sedang ada di kandang sapi kurban tahun ini, bertempatan di halaman Pos Seroja. Yuk kita tanya tim kandang bagaimana dan keriuhan dan kerepotan mereka selama panitia tahun ini. Yuk. Oke, ini udah sama Mas Iwan, salah satu tim dari pengurusan kandang sapi. Bagaimana Mas Iwan untuk tahun ini ukuran sapinya bagaimana? Untuk tahun ini alhamdulillah ukuran sapinya besar-besar, terus juga sehat-sehat. Untuk terima kasih untuk para sohibul kurban. Semoga amal ibadah kalian bisa diterima di sama Allah. Oke, selanjutnya apakah ada misalnya sapi yang galak atau beringas atau gimana, ada nggak tahun ini? Alhamdulillah ada satu tapi bisa diatasi sama teman-teman jagal sama pemuda juga. Jadi masih aman. Oke, itu tadi wawancara dengan Mas Iwan, satu tim kandang sapi. Ya sudah kondisinya, alhamdulillah sudah kosong. Sapi terakhir akan disembelih. Nah ini sapi kelompok 9. Kita lanjut ke seksi yang lain, yuk. Oke, seperti biasa, selain keriuhan dari teman-teman panitia, setiap kali prosesi penyembelihan di Aldaya selalu ramai dengan warga dan juga adik-adik khususnya yang begitu antusias menyaksikan baik kambing ataupun sapi. Karena momen ini adalah momen setahun sekali dan di Aldaya sudah tidak ada warga yang memelihara kambing atau sapi, sehingga ketika ada sapi kurban ataupun kambing mereka sangat antusias seperti yang terlihat seperti ini. Sangat ramai dan hal ini terjadi tidak hanya hari ini, tapi sejak 2 hari yang lalu. Setiap pagi, siang, sore mereka selalu berkunjungi kandang baik itu kambing maupun sapi untuk menyaksikan keriuhan keramaian ibadah kurban tahun ini. Setelah tadi kita di atas, nah ini ada satu seksi yang lokasinya itu ya sekitar 100 meter dari lokasi penyembelihan karena tugasnya khusus yaitu ngurusi jeroan. Nah, kita udah ada di seksi jeroan. Pak Poniti, sini dulu. Nah, ini kita udah sama koordinatornya, Pak Poniti. Pak Poniti, gimana nih persiapan teman-teman dari tim seksi jeroan tahun ini? Nah, semuanya beres, semuanya nunggu dari atas. Oke, nah ini sampai jam 10, apakah sudah sapi yang turun ke bawah? Jeroan sapi? Sampai sekarang belum ada sapi yang turun. Berarti masih menunggu ya? Masih menunggu. Nah, untuk timnya tahun ini apakah ada penambahan atau bagaimana? Untuk saat ini tidak ya. Nah, timnya tetap ya. Ini ada pengeluaran yang saya sepatu dan waktu agak tidur. Oke, jadi itu tadi wawancara singkat dengan Pak Ponti selaku koordinator tim jeroan. Nah, sekarang ada juga satu anggota tim nih yang sedang main di sungai. Nah, tapi tidak hanya main, yuk kita intip lagi ngapain Bapak satu ini.
nyaman. Woi, woi, woi. Itu guys, kenyamanan dan bapak-bapak tua yang lagi bermain air, bermain di sungai. Tapi sedang membersihkan jeroan. Ya. Tos dulu Mas Dani. Nah, ini keseruan salah satu adik-adik di panitia kurban. Mereka nggak masuk panitia tapi antusias membantunya. Nah, kayak gini. Gimana Mas Dani? Ini usung apa ini? Mengusung bagian Jeroan si kambing ini mau dibawa kemana? ke bawah Untuk bersihkan. nah, berat nggak ngangkut jeroan ini? Enggak. Seneng ya? Oke, itu tadi Mas Dani dan tim kecilnya. Nanti akan kita anak-anak yang lain di atas, yuk. Makasih Mas Dani. Oke, ini saya lagi di dekat kandang penyembelihan yang sudah 3 tahun ini digunakan di Masjid Al Hidayah. Kita tanya-tanya dulu sama koordinatornya, Pak Darip. Oke, Pak Darip, gimana penyembelihan untuk tahun ini 9 ekor sapi tadi menggunakan alat ini gimana? Alhamdulillah berjalan lancar dan cepat dan teman-teman pada kompak. Oke, nampaknya tadi lebih cepat daripada tahun sebelumnya. Apakah sebelumnya sudah jadi pelatihan sedikit atau gimana? Iya, sebelumnya memang udah di briefing dulu itu untuk tali temali itu. Jadi lebih cepat ya? Nah, tadi menggunakan alat berarti menyembelih sekitar 5 ekor sapi ya? Yang pakai ini? Oh 6, oke. Jadi tadi yang disembelih menggunakan alat 6, yang ditarik manual 3. Oke, itu tadi wawancara saya dengan Pak Darip yang koordinator penyembelihan menggunakan alat. Kita lanjut ke seksi yang lain. Yuk, makasih Pak Darip. Oke, sekarang saya sudah sama Pak Bimo, koordinator tim penimbangan. Jadi di Al-Hidayah itu setiap tahun perolehan daging sapinya setelah ditetel itu ditimbang. Dia untuk mengestimasi berapa total atau dapat dagingnya dari 1 ekor sapi. Yuk, kita tanyakan sama Pak Bimo, gimana untuk tahun ini kita nyembelih berapa ekor? Tahun ini kita menyembelih untuk sohibul sapi yaitu 9 ekor dan kambingnya berjumlah 26 ekor. Oke. Untuk sapi yang berarti ditimbang sapi keberapa nih sampai jam setengah 11? Ini untuk sapi yang pertama yaitu sapi ketiga yang disembelih itu baru dapat 50 ekor, 50 kg ya. Itu belum semua guys? Belum semua, baru seperempat. Kalau melihat dari kondisi hidup sapinya tahun ini, estimasi Pak Bimo yang udah pengalaman nih, 1 ekor sapi nanti kira-kira dapat berapa kilo? Untuk tahun ini, sapi ini rata-rata besar semua, jadi estimasi kiloan itu 1 ekornya mencapai sekitar 160 daging segar ya. Oke, itu tadi wawancara singkat saya dengan Pak Bimo selaku koordinator penimbangan. Nah, estimasinya semoga tahun ini karena sapi yang besar per ekornya bisa dapat sekitar 160 ekor. Nanti akan kita update setelah selesai semuanya dibuka. Kita lanjut ke yang lain yuk. Oke, kali ini saya sudah bersama Ketua Panitia Idul Kurban 1440 masih ada Papringan. Bersama beliau Bapak Abdul Rozak. Kita akan wawancara singkat. Oke Pak Ketua, bagaimana perjalanan atau kegiatan Panitia Kurban tahun ini? Perjalanannya yaitu ya agak mengasihkan juga, lika-likunya dari awal mulai pencarian hewan kurban sampai sekarang penyembelihan. Alhamdulillah ramai dan semarak dan alhamdulillah tahun ini cukup banyak. Berapa itu? Untuk sapi berapa, kambing berapa? Kambing itu 26 sampai hari ini atau saat ini. Yang sapinya itu 9 ekor ya? 9 ekor. Jadi tahun ini kita nyembelih 9 ekor sapi dan 26 ekor kambing. Oke, dari jumlah sapi sendiri untuk pencariannya kemarin itu dari mana aja? Itu untuk area Jogja yaitu dari ujung sana Kulon Progo, ujung barat sampai ke timur itu nyampe Breksi atau perbatasan dengan Gunung Kidul. Dan ditambah lagi luar kota yaitu Jatinom dan Klaten dan sekitarnya. Lumayan jauh juga ya? Wah, lumayan. Untuk jumlah hewan kurban untuk tahun ini meningkat atau bagaimana dari tahun sebelumnya? Kalau dilihat dari perbandingannya dengan tahun yang kemarin, meski ibaratnya kondisi ekonomi kurang memungkinkan, tapi alhamdulillah antusias masyarakat
khususnya Sohibul Kurban ini cukup meningkat untuk tahun ini. Berarti meningkat ya? Meningkat. Oke, ada mungkin ucapan terima kasih tapi untuk Sohibul dan panitia yang lain. Ya, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia khususnya dan kepada Sohibul Kurban yang telah mempercayakan kepada kami, yaitu kepanitiaan Masjid Al-Hidayah 1947 Hijriah. Semoga untuk tahun berikutnya itu lebih baik lagi dan lebih semarak. Jadi kita ini bisa bersama-sama ikut senang meramaikan acara penyembelihan seperti ini. Ini alhamdulillah, ini cukup ramai, mulai dari anak-anak sampai orang tua ikut menyaksikan semua. Pokoknya semangat, semangat, semangat. Oke, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Ketua Panitia tahun ini. Berbagai macam info sudah disampaikan. Terima kasih. Kita akan simak perjalanan dan pengembangan panitia yang lain. Yuk. Oke, kali ini saya sudah sama koordinator seksi pencatat, yaitu Ibu Yuni. Yuk kita tanya-tanya bagaimana dan apa-apa yang ada di pencatat ini. Bu. Oke, Bu, ini udah sama Bu Yuni ya. Ada Bu Yuni, untuk tahun ini jumlah sapinya kan 9 ekor dan kambingnya ada 6. Saya pengen tanya, katanya ada perubahan jatah Sohibul Kurban untuk tahun ini. Nah, sampaikan. Untuk tahun ini itu untuk Sohibul Kurban itu per Sohibul itu 5 kilo. Kalau yang kemarin 4 kilo berarti ada kenaikan 1 kilo Mas Coy. Untuk sapi ya? Oke, untuk selanjutnya jatah warga. Nanti kalau untuk warga payah dan sebagainya kira-kira buat berapa bungkus? Untuk yang tahun kemarin kita buat 80 bungkus. 800 bungkus. Untuk yang tahun ini ya sekitar 800 lebih sedikit. Oke. Nah, untuk yang di dalam bungkusan yang dibagikan ke warga, nah itu kira-kira isinya apa sih? Ya, untuk isinya Mas, untuk daging itu sekitar 1,3 kilo daging sapi. Kemudian untuk kambing itu 2 on. Kemudian nanti ada tulang, ada jeroan. Tulangnya itu juga dicampur dari tulang kambing dan tulang sapi. Nah, itu tadi isi bungkusan paket daging kurban dari Adaya. Jadi ada daging sapi, ada daging kambing, ada jeroan, ada tulang. Semoga nanti bisa menjadi keberkahan dan kebahagiaan untuk semua warga-warga. Terima kasih Bu Yuni. Yuk kita lanjut ke yang lain. Nah, sekarang kita sudah masuk di waktu isoma, istirahat, sholat, makan siang. Nah, ini teman-teman panitia lagi pada mau sholat sekaligus makan siang. Menu yang sudah disiapkan seksi konsumsi. Yuk kita intip matengnya jadi seperti apa, langsung ke tim konsumsi. Yuk. Oke, siang ini kita masak apa? Menu siang ini kita siap 300 porsi tongseng daging. Untuk minumnya ada apa aja? Minumnya kebetulan dari sedekah warga. Jadi ada teh, ada es buah, es jeruk, air mineral. Bervariasi. Terus ada menu tambahan mungkin? Snacknya Mas? Apa? Snacknya ada banana bread, sama tahu bakso, sama ada sedekah bakpia. Oke, itu tadi info dari seksi konsumsi. Nah, ini kita intipin menunya tuh seperti apa. Jadi teman-teman prasmanan yang ngambil sendiri, ada pilihan pedas sama tidak pedas. Nah, bentuknya kayak apa nih? Lihat. Nah, kita sama Pak Doni. Gimana Pak Doni nih? Menunya mantap? Insya Allah ini sangat mantap ini. Ini milih yang pedas apa nggak pedas ini? Oh, pedas bos. Pedas, bos. Oke, kita udah sama salah satu tim pengelet kambing. Nah, Pak Budi Wasana Kadipudu. Gimana Pak Budi menu siang ini? Menunya lumayan nih, peningkatan keluarga. Mantap. Mantap. Mantap, ini ambil menu apa nih? Ini tongseng ini. Tongseng daging sapi. Oh, minumnya sirup. Wah. Oke, kita lanjut ke yang lain yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah jam hampir 4:30. Prosesi penyembelihan dan juga pembungkusan daging kurban telah selesai.
Saat ini warga dari RT 567 sedang datang ke tempat penyembelihan untuk mengambil hewan daging kurban dari RT-nya masing-masing. Yuk kita lihat keseruan para warga untuk mengambil daging kurban di RT. Yuk. Idul Adha buat semuanya senang, potong kurban, bakar sate rame-rame. Kaya miskin semua merasakan berkah kurban di hari Lebaran. Dimulai